Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4C. Hari ini Bu Pipin akan memberikan pembelajaran matematika masih pecahan lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan pecahan. Kemudian hari ini kita akan belajar mengurutkan pecahan dan juga berbagai bentuk pecahan. Mengurutkan pecahan. Di sini kita akan belajar di halaman 8 buku paket matematika. Setelah pecahan dibandingkan, tentu kita dapat mengurutkan pecahan dari yang terkecil, terus ada juga dari yang terbesar. Misalkan mengurutkan pecahan. Kita lihat contoh yang ada di halaman 8. Oke. Dari yang terkecil. Di sini Bu Pipin mempunyai contoh. Ada 7/8, terus ada 1/8, kemudian ada 4/8. Di sini kita tahu ya, penyebutnya bilangannya sama. Di sini jika penyebut sama, maka urutkan langsung pembilangnya. Di sini sama ya. Ini sama 8, 8, 8. Jadi kita lihat di pembilangnya nih. Oke. Mana yang paling kecil? Yaitu ada 1/8, terus kemudian 4/8, ada 7/8. Oke, ini kita sudah mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Gampang bukan? Kalau penyebutnya sama. Kemudian ada contoh lagi nih. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Maka samakan dahulu penyebutnya dengan mencari kelipatan bilangan tersebut. Di sini kita cari contoh aja deh. Ada 3/4, ada 1/2, ada 2/8. Nah, di sini bisa kita lihat ya, penyebutnya berbeda. Di sini ada 4, ada 2, ada 8. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka samakan dahulu penyebutnya dengan mencari kelipatan bilangan tersebut. Di sini tadi kita lihat kelipatan 2. Apa sih maksudnya kelipatan 2 itu? Jadi di sini pertama pasti angka 2, oke. Terus ditambah 2. 2 ditambah 2 berapa? 4. Oke. 4 ditambah 2 6. 6 ditambah 2 8. 8 ditambah 2 10 dan seterusnya. Itu namanya kelipatan 2. Kemudian kita cari kelipatan 4. Ini ya, 4 ini. Dari angka 4. Terus 4 ditambah 4 berapa? 8. 8 ditambah 4 berapa? 12. 12 ditambah 4 berapa? 16 dan seterusnya. Oke. Terus kita cari kelipatan 8. Dari angka 8 dahulu pertamanya. Kemudian 8 ditambah 8 16. 16 ditambah 8 24 dan seterusnya. Oke, sekarang kita sudah mencari kelipatan bilangan dari penyebut yang berbeda-beda. Kemudian kita cari nih dari bilangan 2, 4, dan 8, mana hasil kelipatan ini yang bilangannya sama? Betul, yaitu ada angka 8, angka 8, angka 8. Berarti kita menyamakan penyebutnya dengan angka 8. Oke, di sini 8, 8, 8. Oke. Setelah kita menemukan penyebutnya yang sama, kita mencari pembilangnya. 4 kali berapa? Hasilnya 8. 2, betul. Berarti
Di sini dikalikan 2. Kali 2 berapa nih? 3 kali 2. 6, betul. Kemudian lagi 2 kali berapa? Hasilnya 8. 4, betul, berarti 1 dikalikan 4. Berapa? 4. Oke. Kemudian 8 dikali berapa hasilnya? 8. 1, betul. Berarti 2-nya dikalikan 1. Jadi hasilnya 2. Nah, kita sudah menemukan nih mana pecahan yang terkecil dan akan kita urutkan. Nah, di sini kita mengurutkan, yang terkecil adalah 2/8. Ini ya, berarti ini 2/8. Ya, kita menemukan 2/8. Selanjutnya, mana lagi yang terkecil? 4 atau 6? 4 ya, 4/8. Nah, tadi 4/8 itu dari pecahan 1/2 ya. Ini yang terkecil kedua, 1/2. Oke. Lalu yang terakhir, 6/8. Ini tadi hasil dari 3/4. Di sini tulis 3/4. Kita sudah menemukan, mengurutkan pecahan dari yang terkecil, yaitu ada 2/8, 1/2, dan 3/4. Mudah bukan anak-anak? Oke, sekarang kita belajar mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Gampang mah ini. Coba ya, kita Bu Pipin punya contoh soal. 5/11, 4/11, 10/11. Kalau kita mengurutkan pecahan dari yang terbesar, maka di sini kan penyebutnya udah sama nih, 11, 11, 11. Kita lihat yang pembilangnya. Mana nih yang paling besar? Oke, betul sekali, angka 10/11. Lalu 5/11. 5/11. Yang terakhir 4/11. Kita sudah menemukan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Mudah bukan? Mudah, karena penyebutnya sama. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Sama seperti tadi, kita harus samakan dahulu penyebutnya. Di sini Bu Pipin punya 7/10, kemudian 2/5, kemudian ada setengah atau 1/2. Di sini bisa kita lihat ya, penyebutnya berbeda. Ada 10, ada 5, ada 2. Kita menyamakan penyebutnya dulu. Kita cari kelipatannya ya. Tadi ada kelipatan 2. Coba sekarang kita cari kelipatan 5. Kelipatan 5. Ada 5, kemudian 5 tambah 5, 10. Oke. 10 tambah 5, 15. Oke, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 10. Di sini ada 10 awalnya, oke. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 10, 30, dan seterusnya. Oke. Nah, kita sudah mencari kelipatan bilangan. Di sini ya, ada 2, 5, dan 10. Nah, mana nih angka yang sama? Pintar sekali anak-anak. Di sini yang sama adalah dari kelipatan 2, 10. Terus di sini juga ada 10 dan di sini ada 10. Nah, kita sudah menemukan kan? Oke, berarti di sini kita tulis 10, 10, 10. Sekarang kita mencari pembilangnya. Di sini ada 10 kali berapa hasilnya 10? 1. Pintar. Berarti 7 kali 1 ya. Dikalikan 1 hasilnya 7. Kemudian 5 kali berapa hasilnya 10? Pintar. Kali 2. Berarti pembilangnya juga dikalikan 2. Berarti 2 kali 2, 4. 2 kali berapa hasilnya 10?
Wow, genius. Kali 5, berarti yang pembilangnya juga dikalikan 5. Nanti 1 kali 5, 5. Di sini kita sudah menemukan penyebut yang sudah disamakan. Jadi kita lihat pembilangnya nih. Kita mengurutkan dari yang terbesar. Di sini yang paling besar adalah 7/10. Berarti ini yang nomor 1 ya, 7/10. Oke, 7/10. Kemudian yang kedua 5/10. 5/10 tadi dari mana? Yang ini ya, 1/2. Kita tulis 1/2. Terus yang terakhir ada 4/10 dari hasil ubahan 2/5. 2/5. Jadi inilah mengurutkan pecahan dari yang terbesar dari soal 7/10, 2/5, dan 1/2. Hasilnya adalah yang terbesar 7/10, 1/2, dan 2/5. Mudah bukan? Mudah sekali. Dan kalian untuk lebih memahaminya mengerjakan latihan 3 halaman 9 nomor 3, 4, dan 5. Oke, agar kalian lebih menguasai lagi materi mengurutkan pecahan ini. Sekarang kita balik halaman 11, yaitu belajar berbagai bentuk pecahan. Oh, di sini kita akan belajar pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian ada pecahan desimal dan persen. Tapi kita di sini belajar dua dulu ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, di situ bisa kalian baca pecahan biasa ada 2 jenis, yaitu pecahan murni dan ada pecahan tidak murni. Yang dimaksud dengan pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. 2/6, terus ada 6/9, terus ada 11/12. Nah, di sini bisa kita lihat kan pembilangnya nih, pembilang. Pembilang lebih kecil daripada penyebut. Oke. Ini yang disebut pecahan murni. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Kemudian pecahan tidak murni. Apa itu pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Di situ ada contohnya. Ada 5/3, ada 7/4, ada 11/7. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pecahan tidak murni ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke? Yang bisa diubah adalah pecahan tidak murni, yaitu pembilangnya yang lebih besar. Lanjut, pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Maksudnya apa sih, Bu, bilangan bulat? Oke. Contohnya seperti ini. 2/5. Nah, di sini 2 ini adalah bilangan bulat. Yang 2/5 adalah pecahan. Nah, tadi kok Bu Pipin bilang pecahan tidak murni bisa diubah menjadi pecahan campuran? Ya, di sini ya. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Pecahan biasanya yaitu tadi pecahan tidak murni ya. Ada 2 cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita coba cara pertama ya. Cara 1, yaitu dengan porogapit. Masih ingatkah kalian porogapit di kelas 3? Waktu itu Bu Nini sudah mengajarkannya kan? Kita coba 5/3. Di sini kita coba porogapit. Kok bisa porogapit, Bu? Ya bisa dong. 5/3 itu
sama dengan 5 dibagi 3. 5 dibagi 3. Oke, 3 kali berapa yang mendekati 5? 1 kali 3 berapa? 3. Ditaruh di bawah, kemudian dikurangi. Oke, berarti 5 kurangi 3, 2. 2 bisa nggak dibagi 3? Tidak bisa karena 2 lebih kecil. Jadi ini sisanya. Oke, titik-titik per titik-titik, titik-titik. Nah, hasil dari pembagian 5/3 adalah 1. Oke, 1 kita pindah ke sini. 1. Sisa dari pembagian tadi adalah 2. Nah, 2 dijadikan pembilang, ditaruh di sini. Nah, di sini penyebutnya berapa, Bu? Ya tetap penyebutnya 3, kita pindah ke sini. Oke, itu tadi cara pertama. Kita coba contoh soal yang lainnya ya. Masih di cara pertama. 18/4. Oke, kita siapkan dulu. Ini titik-titik adalah bilangan bulat, kemudian pembilang, penyebut. Masih ingat kan tadi 18/4 itu sama dengan 18 dibagi 4. Nah, kita cari porogapitnya. 18 di sini. 4 kali berapa yang mendekati angka 18? 4 kali 1, 4 kali 2, bukan. 4 kali 3, 4 kali 4. Oke, 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 16. Betul sekali. Kita kurangi. Nah, kalau dikurangi, hasilnya berapa ini? 2. Nah, 2 tidak bisa dibagi dengan 4. Hasil dari pembagiannya ada 4. Kita pindah ke sini. 4. Oke. Nah, sisanya berapa tadi hasil dari pembagian? Ada 2. 2 kita pindah yang ke sini. 2. Oke. Penyebutnya tetap 4. Jadi 18/4 diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 4, 2/4. Mudah bukan cara pertama? Sekarang kita coba cara kedua. Cara 2 ini menurut Bu Pipin lebih lama sih, tapi mungkin yang belum mengerti dengan pembagian atau porogapit, cara kedua bisa menjadi alternatif, oke? Untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh soal yaitu 12/5. Kita cari, kita tulis dulu nih, titik-titik, terus per titik-titik, titik-titik. Caranya adalah dengan mengurangi. Bagaimana menguranginya? Oke. Di sini kita tulis pembilangnya 12. Dikurangi berapa, Bu? Kita kurangi dengan penyebutnya, yaitu 5. Oke. Kita pengurangan susun. 2 dikurangi 5 berapa? Tidak bisa, berarti minjem 1, berarti 7. Terus kita kurangi 5 lagi, masih bisa kan? 7 dikurangi 5 masih bisa, yaitu 2. Nah, 2 ini bisa dikurangi 5 enggak? Tidak bisa, karena lebih besar 5. Berarti sisa dari pengurangan ini adalah angka 2 ya. Oke, angka 2 ini kita pindah ke pembilang 2 di sini. Nah, penyebutnya tetap 5 ya. Nah, ininya berapa, Bu? Tanda tanya. Di sini kita mencarinya yaitu berapa kali kita
melakukan pengurangan, yaitu ada 1, kemudian 2. 2 kali kan? Nah, 2 kali ini kita pindah ke sini. 2. Oke? Hasilnya adalah dari 12/5 kita jadikan pecahan campuran, yaitu 2/5. Kita coba lagi contoh soal dengan cara yang kedua. 21/2. Wah, ini banyak sekali nanti menguranginya, tapi tidak apa-apa. Kita tulis dulu titik-titik, titik-titik, titik-titik. Dengan cara pengurangan ya. Jadi di sini kita tulis 21 dikurangi penyebutnya 2. Oke, kita kurangi. Sini berapa? Ada 19. Ya kan? Terus kita kurangi lagi 2. Ada 17, kita kurangi lagi 2. Terus ada 15. Kita kurangi lagi 2. Masih bisa kan 15 dikurangi 2? 13. 13 dikurangi 2, 11. Masih bisa kan? 11 dikurangi 2, 9 dikurangi 2, 7. 7 dikurangi 2, 5. 5 masih bisa dikurangi 2 kan? 3. Wow, 3 masih bisa dikurangi 2. Oke, 1. Nah, ini yang terakhir nih, 1 tidak bisa dikurangi 2. Panjang sekali bukan pengurangannya? Kalau seperti ini memang lebih mudah, lebih cepat dengan cara yang pertama, tapi tidak apa-apa. Di sini sisanya adalah 1. Oke. Nah, kita sudah melakukan berapa kali pengurangan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari kita melakukan pengurangan ditaruh di sini. Kemudian sisanya 1 kita pindah ke sini menjadi pembilang. Penyebutnya tetap ya 2. Nah, ketemu. Jadi 21/2 diubah menjadi pecahan campuran dengan cara yang kedua adalah 10/1/2. Mudah bukan? Lebih cepat mana? Lebih mudah mana? Cara yang pertama dengan porogapit atau cara yang kedua dengan pengurangan? Itu adalah pilihan kalian. Kemudian yang terakhir dari pembelajaran kali ini yaitu bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini juga mudah sekali. Ada contoh soal 1/3/7. Kita ubah ke pecahan biasa. Caranya adalah penyebut ini 7 kita kalikan dengan angka 1. Oke, di sini kita tulis dulu ya. 7 dikali 1. Nah, terus kita tambahkan 3. Ditambah 3. Di sini masih per 7. Ini tetap ya, penyebut tetap. Kalau ada perkalian dan juga pertambahan, maka kita kurung perkaliannya terlebih dahulu. Kita hitung yang ada perkaliannya terlebih dahulu. Jadi 7 kali 1 adalah 7, benar. Hasilnya 7 ya. Taruh di atas. Nah, 7 tambah 3. Berapa? 10. Pintar sekali. 10 per berapa ini? 7. Mudah bukan? Mudah sekali. Kita coba lagi. Contoh lagi. 5, 2/9. Kita ubah ke pecahan biasa. Tadi bagaimana caranya? Betul. Ada ini 9, kita kalikan 5. Tulis di sini ya. 9 dikali 5 terus ditambah 2.
Oke, per 9. Nah, di sini kita kasih kurung ya. 9 kali 5. Wait, 45 kok nggak salah. 9 kali 5, 45. Betul. 45. Nah, 45 ditambah 2. Berapa? 47 per 9. Ya, kita sudah menemukan hasil pecahan campuran dari 5, 2 per 9 diubah ke pecahan biasa. Hasilnya 47 per 9. Nah, selesai hari ini pembelajaran kita. Sekian dulu pembelajaran matematika tentang mengurutkan pecahan, juga kita berbagai bentuk pecahan. Oh iya, untuk yang berbagai bentuk pecahan, untuk melatih kemampuan kalian mengenai pembahasan yang tadi, coba kalian jawab latihan 4 halaman 12 nomor 1 dan 2. Oke. Sekian dari Bu Pipin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.